Teman Indika, sudah hari Kamis jam 8 malam hari ini kita berjumpa lagi di acara Talkative bersama saya Anto Lutano, Talking About Automotive. Seperti biasa, kita akan ngobrol dengan seorang motovlogger yang lagi hot banget karena punya ratusan ribu subscriber di YouTube channelnya. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan Blo Rizky. Oke. Apa kabar? Alhamdulillah, Mas Rizky? sehat semuanya. Sehat semua ya, alhamdulillah ya. Siap. Gimana kegiatannya semasa pandemi ini? Kalau untuk YouTuber, alhamdulillah aman-aman aja. Aman-aman aja ya. ya. Stay safe terus, harus pakai Masker setiap kemana-mana. saat ya, betul ya. Jadi kita jalan tetap 3M, jangan dilupain ya. Iya, karena kan kita di jalanan Iya. kerjaannya. Ya. Nah, ngomong-ngomong kalau boleh tahu, kenapa sih terkenalnya itu dengan sebutan Blo Rizky gitu? Oke, jadi itu ceritanya awal itu sebenarnya aku ada nama motovlognya Ya. dulu. Jadi waktu sekitar tahun 2016-an itu nama motovlog itu bener-bener booming banget. Nah, jadi semua orang itu berusaha pengen jadi sebuah motovlogger lah. Ya. Nah, waktu zamanku itu masih tren-trennya kayak Jody ya. Jody itu masih trend centernya dulu aku. Jadi kawan-kawan tuh taunya Jody motovlog. Ya. Nah kalau aku kebetulan ngelihat sebuah motovlog itu dari Karisma Rider yang pernah diajak sama Indika kan. Betul. Nah, aku taunya dari situ karena kebetulan dia dari Bali Ya. dan dia ngoceh dan itu dia di kamera taruh di helm gitu loh. Cuma aku tuh dulu masih belum tahu kalau itu ternyata ada alatnya. Nah, itu ada ceritanya lagi. Jadi dulu pakai HP aku, Mas. Dulu pakai HP. Pakai HP dulu, HP Samsung Yuan, helmnya dibor. Taruh HP di sini doang terus pakai headset gitu. Pokoknya gitulah, itu ada ceritanya. Nah, kemudian setelah dari 50.000 80.000 itu mulai kepikiran. Jadi ada kita ini sebagai influencer menuju titik ke stuck untuk membuat suatu konten. Nah, jadi kalau kita motovlogger itu kontennya nanti berujung harus tetap ke dunia motovlogger atau motor dan sebagainya macamnya. Nah, aku di sini lebih kepada mikir kayak mana caranya buat konten tuh free. Jadi kita bisa ke ranah sini, ke ranah situ. Jadi kita lebih bebas. Nah, aku tuh kepikiran. Jadi waktu aku ubah nama itu sekitar namanya itu dulu Rizky Motovlog awal. Terus sekitar subscribernya udah hampir 150.000 apa ya. Aku ganti nama. Ganti nama. Brand ulang lagi dari nol. Walaupun subscribernya udah 150.000. Wah, gak sayang tuh, Mas. Ya gimana ya, karena memang kebetulan aku udah kepikiran dari dulu pengen ganti nama motovlog gitu kan. Jadi apa ya, dulu malah kepikiran namanya apa ya gitu kan. Udahlah Blo Rizky aja lah, kebetulan aku jomblo waktu itu. Oh, oke. Gitu. Ya, hari ini udah gak jomblo lagi? Alhamdulillahnya udah memiliki lah. Waduh, teman-teman Indika. Tapi gak pacaran ya, karena komitmen aja. Oh, komitmen aja ya? Iya, soalnya pernah ditikung. Waduh. Iya. Nah, itu juga basic awalnya jadi YouTuber. Gitu ya? Oh, jadi nanti kalau udah nggak jomblo lagi, nama panggilannya masih tetap Blo Rizky atau ganti lagi nanti? Kalau YouTube-nya aku tetepin. Biar nanti anakku tahu kalau bapaknya dulu pernah jomblo gitu. Mas Blo Rizky, ini sukses jadi YouTuber otomotif. Boleh ceritain titik awalnya kenapa sih terjunnya di dunia otomotif, nggak di dunia yang lain? Oke, jadi sebenarnya itu kalau Blo Rizky itu konten kreatornya lebih tidak mengarah ke otomotif selalu ya. Tapi gue lebih menjual ke arah komedian sih. Komedinya. Jadi gue balik lagi ke tahun 2016 di mana itu YouTuber itu yang motovlog itu belum terlalu terlihat kayak ngebuat konten di jalanan ngelucu. Itu masih pada serius lah ibaratnya kan ya, masih kayak wah bener-bener gitu. Nah, aku di sini mikir otak tuh gimana caranya seolah-olah kayak nemu orang karakternya itu di jalanan tapi ngelucu. Ibaratnya ngejokes, ngereceh lah ibaratnya. Nah, ternyata dari situ mulai menjual. Nah, lebih menjual lagi waktu itu lebih konten aku malah gak otomotifnya malah yang menjual. Malah waktu itu aku lebih ke arah modusin ceweknya itu. Waduh. Nah, itu udah di luar konteks lagi kan. Makanya waktu mungkin ini kan temanya otomotif gitu kan. Tapi sebenarnya Blo Rizky itu lebih ke arah modus. Gitu. Oh, jadi ke arah modus terus kemudian tapi menggunakan otomotif. Iya, jadi kalau bisa diambil dari otomotifnya ya aku juga nge-review motor, bahas motor juga iya gitu kan. Cuma ya kita harus cari beda.
Bener, Ya. kita kalau nge-YouTube tuh harus ada karakternya. Nah, Kita ini harus beda. teman-teman Indika nih, bisa dilihat, bisa dicontoh juga ya kreativitas dari Bloriski. Jadi sebenarnya otomotif nggak melulu hanya buat wheelie atau kebut-kebutan, tapi juga Waduh. bisa buat modus ya. Ya berat itu kalau itu di ranah keluar ya, ranah luar tuh. Nggak bisa Oke. Willy Pak. Willy palanya doang. Nah, sekarang kecintaan sama otomotif ini kan tumbuh dari hobi tadi ya. Ya. Bagaimana ngelihatnya potensi penikmat pasar otomotif di Oke. Indonesia? Jadi memang aku sebelum nge-YouTube itu memang dulu pernah komunitas motor. Mm-mm. Jadi ya udah sering-sering kayak kopdar gitu, Ya, terus ya. join ke komunitas-komunitas motor dulu. Hmm. Nah, untuk pasarnya otomotif itu memang nggak pernah mati sih dari dulu kalau aku lihat, karena memang setiap orang itu hobinya pasti ada di otomotif gitu loh. Ada hobinya lah ibaratnya, bukan hobi yang suatu hobi yang jarang ya. Setiap orang pasti ada yang otomotifnya pasti ada gitu loh. Lebih banyak lah gitu Banyak kan. orang ya. Iya, jadi waktu itu terjun ke YouTube memang kebetulan aku lebih mengarah ke kayak ngoceh di jalan, ada kamera motor. Nah, karena kebetulan aku juga main motor itu udah lama sih, udah dari 2013 malah ya, tapi itu belum YouTube, baru yang ikut-ikut komunitas motor Ya. gitu kan. Nah, mulailah di situ kayak seneng main motor. Oke, boleh tahu motor pertamanya apa dulu waktu mulai sering kopdar? Fiction. Fiction. Yamaha Fiction ya. Yamaha Fiction dulu. Tahun berapa tuh? Sekitar tahun 2012. Tahun 2012. Terus kemudian motornya masih ada sampai sekarang Motornya atau masih ada sampai sekarang. Masih? Dan alhamdulillah kalau itu udah resign, udah aku pajangin motornya. Oh, oke. Jadi sekarang pakai alhamdulillahnya sekarang udah CC up 600 lah gitu. Oh, sekarang apa? CBR 600. CBR 600 Iya. ya. Oh, oke. Nah, selain jadi pemain otomotif, video creator untuk otomotif, apalagi tantangan terbesarnya nih untuk menjadi video creator otomotif? Tantangan itu satu ya, kita itu otaknya dipaksa buat konten. Karena kalau kita anggaplah kita itu nge-YouTube itu seperti kita punya toko, Ya. kita punya usaha. Ya. Jadi kalau toko kita nggak inovasi, ya bakal kalah sama yang kiri kanan gitu loh. Betul. Bakal kalah karena kita juga kayak misalkan buat konten kan sama aja kita kerja. Nah, video itu kayak kita produksinya lah gitu. Konsumen itu adalah viewersnya. Oh. Lebih mengarah gitu sih. Ya. Nah, tantangannya itu yang paling berat adalah gimana caranya agar kita tidak stuck di satu konten atau stuck di satu tema konten gitu. Nah, di situ itu paling berat sih. Jadi terus berkreasi, Iya. konsisten. Lebih ke konsisten juga, terus lebih otak tuh benar-benar dipikir kita konten apa ya, boleh juga ngelihat yang lagi rame apa sekarang gitu Ya. kan. Kayak sekarang kan aku lagi buat konten-konten bucin ya sekarang ya, Ya. karena memang lagi rame banget kan gitu. Nah, mungkin ini juga mau ke arah TikTok nih sekarang aku juga lagi mau buat. Aku belum punya oke. TikTok memang. Belum punya TikTok Iya, makanya kita mau iseng-iseng juga nih buat nih. Orang Indika juga udah main TikTok ya. Iya. Ini kan udah gini-gini Oh, gitu. iya, kita nggak boleh ketinggalan zaman di era Iya. digital ini ya. Tapi memang dulu makanya TikTok banyak yang nggak seneng, sekarang mah TikTok semua ya. Ya, betul. Sekarang main TikTok semua gitu. Mas- Keluar dari ranah otomotif ini, mohon maaf nih ya. Seru banget emang ngobrolnya. Kalau Rizky emang seperti ini gitu loh ya kan. Oke. Bloriski ini konten YouTube dan Instagramnya ini kan kayaknya random banget kan. Random banget karena udah berubah nama itu jadi random. Gitu ya. Lebih free. Jadi apakah ini juga merupakan salah satu strategi supaya konten lu tuh selalu dicari sama pemirsa? Itu jelas banget. Itu memang gue emang lebih suka buat konten random ya, terutama di Instagram sih. Kalau Ya. Instagram sama YouTube jujur lebih bebasan Instagram, karena kalau YouTube tuh banyak banget peraturannya lah yang Ya. tidak boleh dilakukan kan, Ya. mempengaruhi juga ke analisnya gitu loh. Kalau Instagram lebih bebas, makanya kalau di Om lihat aku di Instagram tuh malah lebih random banget gitu loh. Kalau di YouTube Ya. mungkin aku masih agak jaga sedikit lah dari perkataan, dari apa masih aku jaga. Cuma kalau udah di Instagram itu bener-bener aku ya udah free-nya aja gitu loh. Nah, itu strateginya itu memang namanya kita kan kalau misalkan punya sosial media itu kita mencari insight ya. Ya. Nah, gimana caranya agar akun kita itu insight-nya itu tetap bertahan gitu loh. Nggak terlalu turun, nggak terlalu naik, yang penting rata-rata lah gitu. Nah, gimana caranya untuk orang-orang itu tetap stay untuk melihat kita? Nah, itu namanya kita harus namanya personal branding ya namanya ya. Nah, kebetulan kan aku personal brandingnya ya tadi ya komedian kan. Ya. Makanya ngocehnya emang kayak gini gitu loh kan, ya menggerak semua badan terus. Tapi aku dulunya diem gitu loh. Iya, Aku iya. dulunya diem terus Demi konten bergerak semua. Nah, iya memang demi konten dulu cobalah ngomong gitu kan. Malah sempat dulu pengen jadi penyiar radio. Oh, iya? Gara-gara punya skill mulut bacot kayak gini kan,
bla 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 gitu kan. Tapi ya kalau misalkan radio lebih ditata lagi lah mungkin kan ya. Kalau aku mungkin lebih versi liarnya mungkin kan. Aduh, jadi itu suatu strategi bener banget. Karena ya kita seperti aku bilang tadi, kalau kita buka YouTube itu seperti kita buka usaha. Gitu loh. Betul. Kita harus usahanya itu produknya harus inovasi. Gitu. Luar biasa teman-teman Indika tadi, inovasi dan creativity dari Blo Rizky, gimana caranya untuk selalu meningkatkan jumlah pemirsanya di Iya, bener. sosial media. Medianya. Nah, ini yang paling menarik juga nih. Kan sering banget riding Lampung Jakarta. Iya. Ya kan, itu kenapa nggak karena banyak undangan di Jakarta misalnya menetap di Jakarta juga gitu. Coba boleh ceritain? Jadi kenapa Abang Rizky itu lebih rela pindah, maksudnya pindah, lebih ke kayak dari Bandar Lampung ke Jakarta itu Riding. lumayan loh. Iya, 300 kilometeran loh kawan-kawannya. Ya pertama karena ada calon di sini satu. Oh, oke. Gue sekarang lagi ngedepanin konten bucin. Jadi ya memang spend money tapi ya pasti balik modal lah. Harus seperti itulah mikirnya kan. Namanya kita YouTube buka usaha gitu kan ya. Harus balik modal otak. Mikir gitu. Terus kita juga ke Jakarta itu relasi lebih banyak. Relasi lebih banyak di sini loh. Kayak jujur kalau misalkan orang katanya pindah ke Jakarta ngapain? Jakarta penuh udah nggak usah gitu. Tapi gue lebih lihat ke cara pandang relasi sih. Karena aku orangnya lebih seneng kayak ada kerjasama relasi gitu loh. Gitu. Karena memang ya udah passion sih ya, udah kayak hobi, udah kayak kerjaan sambil liburan ya kayak gini gitu. Kerjaan kayak sambil liburan, bener-bener menikmati gitu. Jadi ya walaupun jaraknya 300 km ya gasin aja gitu. Jadi hobi dan liburan yang menghasilkan uang. Dan itu jarang banget orang bisa melakukan hal itu gitu loh. Kayak Om ini kan mungkin kerjanya memang udah terjun ke dunia seperti ini kan, menikmati kan pasti. Iya, harus dong. Kita harus punya kan? passion dan enjoy gitu dengan apa yang kita kerjakan. Walaupun juga kadang-kadang enaknya gitu kan, tapi kita harus nikmatin kerjaan kita. Nah, dari tadi kan Blo Rizky ini cerita terus nih tentang bucin kan. Nah, coba ceritain dong contohnya topik bucinnya di atas otomotifnya. Aduh, ya kan yang kayak gini dibahas. Jadi kalau misalkan konten bucinnya itu lebih kepada kayak romantisnya orang-orang di jalan lah. Ngambil realitanya di jalan. Kalau misalkan orang di jalanan kan kayak gombal-gombalan, terus kayak peluk-pelukan, terus kayak cubit-cubitan, ya mungkin sih. Nah, otomotif itu lebih ngambil ke arah gue di motor posisinya, terus nanti mungkin si calonnya itu nanya motor apa gitu, mungkin bisa diplesetin gitu kan, motornya merek ini jadi merek ini. Nah, jadi tetap ngambil pasar segmen ada tentang bahas motornya tapi lebih dikomediin gitu loh. Jadi tetap mereview spek dari motornya, tapi bahkan kalau misalkan nge-review motor pun saya nggak pernah bisa serius gitu loh, karena memang orangnya memang saya itu lebih kepada kayak ya udah gini gitu. Kalau mungkin orang kan kayak kalau mau bahas motor kan peloknya segini harus segini nih. Kalau saya kecandain gitu loh, peloknya bulat ya kan, berfungsi dengan baik, bahannya keras kayak besi, karena kan gituin sama saya gitu. Tapi ya receh sih memang, tapi ya memang dia jualnya di situ kan kawan. Blo Rizky, nggak terasa kita udah hampir 1 jam nih kita ngobrol-ngobrol, soalnya seru banget. Nah, jadi apa rencananya Blo Rizky ke depan? Nikah. Lanjut. Mantep banget jawabannya teman-teman Indika. Bosen pas terus Pak. Ya kan? Rencananya apakah nanti ada strategi baru lagi di tahun depan untuk konten otomotifnya? Ya kan, terus kemudian apakah nanti ada lagi selain bucin, ada lagi stand up sambil riding, stand up komedi sambil riding gitu kan? Om ini ya punya Ducati ya? Punya ya? Mungkin bisa ceritain ke teman-teman Indika. Ntar ceritain nih. Jadi kedepannya itu jujur masih nge-YouTube ya, karena memang YouTube masih suatu platform yang masih mendukung sampai sekarang. Terus sekarang juga TikTok itu naik juga, Instagram udah dari dulu juga gitu loh. Jadi mungkin aku lebih stay ke YouTube, Instagram, sama ini mau TikTok bentar lagi. Terus sama satu lagi usaha. Nah, aku soalnya takut sih karena YouTube juga kan suatu saat bisa down atau bisa pamornya hilang kan. Jadi harus ada backup-annya lah gitu loh. Nah, aku bangun usaha nge-branding juga gitu. Udah ada bayangan belum nih usahanya apa nanti sama calon istri? Itu kalau aku malah usahanya sama adek.
Sama Ade. Sama Ade itu udah brand kaos juga sih waktu itu. Oh, Dari oke. 2017-an kayaknya udah mulai. Oh, udah jalan. Iya, udah jalan Udah gitu loh. jalan. Alhamdulillah juga udah ada store-nya juga. Jadi ya emang backup-annya dari situ gitu. Di Bandar Lampung. Di Bandar Lampung gitu. Oh, jadi nanti rencananya kalau nanti bisa ekspansi masuk ke Jakarta, Iya bisa itu ngembangin ke Jakarta bisa gitu lebihnya ya. lah di situ sih. Amin. Kita Amin doain sih. teman-teman Indika semoga usahanya dan harapannya Blo Rizky bisa dikabulkan. Amin. Amin. Nah, terakhir, Oke. apakah ada pesan-pesan untuk pendengar setia Talkative di bidang otomotif? Bidang otomotif sama Ya. yang YouTube boleh kali. Boleh. Oke, jadi yang untuk otomotif, seni otomotif tuh nggak ada matinya ya. Kalau misalkan kalian bisa mengolah itu, terus kalian jadikan di sosial media dan dijadikan konten, itu bisa menghasilkan. Yap. Jadi suatu hobi yang kalian cintai itu nggak sia-sia lah gitu loh. Karena sekarang itu zaman sudah berubah, kita harus memanfaatkan apa yang lagi berkembang sekarang. Kalau misalkan kita masih memanfaatkan kayak seperti zaman dulu, itu kita bakal kalah sama yang lainnya. Terus sama yang YouTuber juga yang mungkin lagi baru atau lagi buat channel yang baru, itu semangat. Karena ya nggak ada kata terlambat, kalau misalkan kalian mau mencoba itu pasti ada jalannya sih. Itu kata-kata dari Blo Rizky untuk kalian semua tentunya. Luar Ya, biasa. sana banget gue ya. Jadi bisa sana gini ya. Teman-teman Indika keren banget tadi Aduh, pesan-pesan dari Blo gila. Rizky. Itu kalau cewek langsung, waduh ya Allah. bagus ya." Aduh. Gila. Aduh. Terima kasih banyak Blo Rizky ya. yang sudah mau bergabung dan ngobrol-ngobrol bersama saya Anto Lutano di Talkative malam hari ini. Oke. Buat teman-teman Indika yang ketinggalan obrolan seru barusan, kamu bisa cek di YouTube channelnya Indika Jangan dan lupa subscribe ya. dengerin di podcast melalui www.indikafm.com. Oke. Seperti biasa kita ketemu setiap hari Kamis jam 8 sampai jam 9 malam cuma di Indika FM. Saya Anto Lutano pamit, sampai jumpa. See you. Dadah.